Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarona bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah sholat isya dan sholat qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, malam ini dengan nikmat rahmat hidayah Allah kita bisa hadir di Masjid Al-Falah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan nikmat rahmat hidayah Allah tetap diberikan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas perintah dari Allah sampai akhir bulan suci Ramadan. Berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, akan saya sampaikan tentang kemuliaan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, sama-sama kita ketahui artinya Allah Maha Besar. Kebesaran Allah bisa kita lihat alam semesta dan isinya diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW supaya membesarkan asma Allah setiap hari. Orang yang beriman dan beragama Islam, ciri-cirinya adalah sholat. Dalam sholat itu ada kalimat thayyibah yang harus kita besarkan, Allahu Akbar. Pertanyaannya, berapa kali penjenengan wajib mengucapkan takbir Allahu Akbar itu? Berapa kali? Kok mentereng mawon sih? Sampai jawab. Berapa kali? Wajib loh ini. Hukumnya wajib Allahu Akbar. Berapa kali? ...94 kali. Iya Pak Zainal wis ngitung hari. Dhuhur takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, duduk berdiri Allahu Akbar 6. Setiap rakaat yang pertama 6, rakaat kedua 6, rakaat ketiga 5, rakaat keempat 5. 6 6 5 5 pinten 22. Zuhur 22, asar 22, isya 22 66, subuh 11, 77, maghrib 17,
94. Allahu Akbar. Kalau tidak Allahu Akbar 94 kali sehari semalam, ngentit sholat. Kecuali orang-orang yang musafir, jamak qashar. Orang-orang yang sakit berat, jamak qashar. Orang-orang yang sedang menstruasi, tidak sholat. Allahu Akbar. Wa kabbirhu takbira. Kata surat 17 Bani Israel ayat 111. Besarkan nama Tuhanmu yaitu Allah, karena benar-benar Allah Maha Besar. Sehingga dalam sholat Allahu Akbar 94 kali. Kemuliaan Allah yang kedua dalam Allahu Akbar yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah, belen anakmu. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku Ismail, tadi malam ayah mimpi diperintah oleh Allah menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Pikirkan, ya apa iki? Pikirkan bagaimana ini? Ya Abba, ya abati, if almatuk marusata jiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Pasti saya nanti menjadi anak yang nurut, sabar. Ini sesuai dengan permintaan Nabi Ibrahim. Berdoa ingin punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Diberi anak yang soleh. Diperintah oleh Allah, belen anakmu. Ditanyakan kepada Ismail, nurut Ismail, dibeleh. Mas, misalnya bapak sampean, ya, memberitahu sampai, nak om tak beleh, ya apa jawab sampean? Ayo, gendeng sampean iku Pak, lho mesti ngono. Gendeng tak beleh dhisik apa? Tapi Ismail tidak nurut. Ini anak soleh, benar-benar soleh. Begitu panjang lebar ceritanya dalam surat As-Saffat, diceritakan oleh Allah, yang pada akhirnya ketika akan disembelih, tidak tahu Ibrahim ini diganti, Ismail ini diganti domba besar, tidak tahu. Begitu dilaksanakan Bismillah Allahu Akbar, ternyata kambing besar yang disembelih, anaknya Ismail menyaksikan berada di sebelah kanannya. Setelah dilihat ternyata, loh, kambing anakku. Anaknya berada di sebelah kanannya, berangkulan dua orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkali-kali bertakbir kebesaran Allah. 3 hari 3 malam untuk menghormati Ibrahim dan Ismail, bertakbir itu tadi. Sholat Idul Adha itu takbirnya 3 hari 3 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemuliaan kalimat Allahu Akbar. Nomor 2. Nomor 3, ini nanti sampai jam berapa ceramahnya? Jam 11. Alhamdulillah. Sampean nggih kula blangkemen. Alhamdulillah jamaah kata Pak. Nggih, Pak Takmir, Pak Ranting. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah membina, menghimpun muhajirin dari Mekah yang ikut hijrah dan Ansor di Madinah itu dipersatukan, dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada satu saat, ini sudah akhir-akhir hayat beliau, insya Allah kurang 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun beliau meninggal. Ini kalau Makkah tidak saya merdekakan, bagaimana nasibnya umat Islam?
melaksanakan ibadah haji dan umroh bisa apa enggak? Sebab Mekah, Ka'bah dikuasai pemerintahan kafir Quraisy jahiliyah. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung yang setiap hari disembah-sembah, dimintai tolong. Tidak mensucikan Ka'bah itu Allah, padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah itu Allah, disucikan Ka'bah itu Allah untuk memunajat menghadap kepada Allah, yang diteruskan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Kok dadak seiring dengan perjalanan waktu kafir Quraisy jahiliyah pemerintahan itu menguasai Ka'bah. Seperti itu keadaannya, syirik, khurafat dan takhayul di Ka'bah itu Allah. Ini harus dimerdekakan. Nabi berangkat Bapak Ibu ke Mekah untuk membebaskan Ka'bah itu Allah dari pemerintahan kafir Quraisy jahiliyah itu. 10.000 tentara Islam. Saya baca di ensiklopedia Islam yang ditulis oleh para profesor, ada Profesor Quraish Shihab, ada Profesor Nurholis Majid almarhum, Az-Zumadri Azra, kemudian ada Profesor Dr. Zakia Darajat era Pak Harto dahulu. Ada 5 jilid tebal-tebal seperti ini, seperti Al-Quran. Disebutkan di sana, begitu masuk kota Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu berapa kilometer berjalan dari pintu gerbang Ka'bah itu Allah menuju ke Ka'bah. Pintu gerbang Mekah menuju ke Ka'bah. Berapa kilo? Terus bertakbir, bertakbir terus. Orang-orang Quraisy, termasuk penggede-penggede Quraisy, nggak berani keluar. Takut dengan 10.000 tentara Islam dari Muhajirin dan Ansor yang sudah disatukan itu. Dibersihkan Ka'bah itu Allah dari syirik, takhayul dan khurafat. 360 patung dibuang seluruhnya. Bilal bin Rabah disuruh naik di atas Ka'bah, azan seperti azan sekarang ini. Kemudian turun firman Allah surat An-Nasr. Bunyinya, idza jaa nasrullahi wal fath. Muhammad, ketika datang idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, terbuka, merdeka kota Mekah untuk kamu dan umat Islam. Terbuka, merdeka. Ka'bah itu Allah tidak dikuasai kafir Quraisy jahiliyah lagi. Terbuka kota Mekah, berarti merdeka, bebas keluar masuk untuk umroh dan ibadah haji. Sampai sekarang ini jasanya Nabi Muhammad dan tentara 10.000 memerdekakan Ka'bah itu Allah. Sampai sekarang merdeka terus, sehingga umat Islam bebas keluar masuk kota Mekah untuk ibadah. Allahu Akbar. Kalau sudah begitu Muhammad, kata Allah ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa, kamu akan melihat manusia. Wa ra'aitan nasa, kamu akan melihat manusia. Fi dinillahi yadkhuluna itu masuk semuanya. Mereka masuk dakhala yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Luar biasa. Yang dahulunya kafir tulen masuk ke Ka'bah, menemui Rasulullah Nabi Muhammad, masuk Islam, ya Rasul, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebenarnya saya ingin masuk Islam sejak dulu ya Nabi, takut dengan kafir Quraisy jahiliyah, takut dibunuh. Kemudian ayat yang ketiga, kalau sudah begitu ya Muhammad, kata Allah, fasabbih, ajaklah mereka itu untuk bertasbih.
Subhanallah, mensucikan Allah. Jangan 360 patung itu. Sucikan Allah. Bihamdi rabbika, muji-mujilah kepada Tuhanmu yaitu Allah. Wastaghfirhu, dan ajaklah Muhammad mereka untuk beristighfar, minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, atas kafir-kafirnya dahulu. Minta maaf kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Maha Pemaaf, akan diterima taubatnya. Ini Allahu Akbar yang terus menerus, nggak tahu berapa hari, berapa minggu, untuk membebaskan Ka'bah itu Allah. Lalu yang keempat, Allahu Akbar yang keempat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, sudah menjelang akhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah Rahman Rahim Allah. Tahun 2023, setelah Ramadan yang lalu, panjenengan menjadi manusia fitrah. Kawaladat umukah, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Anak setiap lahir itu, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci. Panjenengan nanti tahun 2024 ini keluar dari bulan suci Ramadan menjadi manusia fitrah. Kok mboten enten sing amin blas sing? Kasep. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan serta-merta menjadi manusia fitrah kalau tidak dimulai dengan melaksanakan perintah-perintah dan contoh-contoh Rasulullah. Begitu masuk bulan suci Ramadan, niat untuk puasa 1 bulan. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengerti ilmunya puasa, batal-batalnya ngerti, lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa sih yang tidak pernah dosa? Yang namanya manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan, gudangi dosa. Allah Rahman Rahimnya memberikan solusi yang terbaik, sayang kepada umat yang beriman. Ini loh solusinya untuk menebus dosa-dosanya. Namanya saja Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Ayo dibakar dosanya melalui puasa. Sebagaimana surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Nah, diwajibkan atas kamu orang yang beriman puasa. Dijelaskan oleh Nabi, ya apa Nabi puasa itu begini. Itu ayat yang dijelaskan oleh hadis Nabi. Pasti benar. Penjelasannya ya seperti tadi itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 1, puasa untuk menuju kepada puncak Ramadan yang disebut fitrah, puasa dulu. Yang kedua, tarweh. Kayak ngeten iki tarweh. Dahulu sebelum Nabi menerima perintah 5 waktu sehari semalam, sholat malam itu hukumnya wajib. Surat Muzammil ayat 1 dan seterusnya. Dulu wajib. Nabi Muhammad 1 tahun sekian bulan melaksanakan sholat malam. Kemudian 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah, diangkat ke langit. Ini tempat yang pertama. Minta kepada Allah, ya Allah berilah tempat di dunia maqam mahmudah. Nanti setelah meninggal dunia, tempat di akhirat. Sholat malam kuncinya. Sebagai ibadah tambahan. Karena dulu pernah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi,
Bagaimana kalau puasa? Sholat malam, sholat tarawih begini. Maqamam mahmuda, dalam hadis Nabi juga disebutkan man qoma fi lailati Ramadan. Barang siapa yang mendirikan sholat, artinya barang siapa yang mendirikan sholat fi lailati Ramadan, pada malam Ramadan, imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi sholatnya ngerti ilmunya, sholatnya khusyuk, ngerti ilmunya. Nek cepet-cepetan dia mboten khusyuk. Ada sholat 7 menit selesai sholat tarawih. Di mana itu? Blitar. Ya Allah, 7 menit 23 rakaat selesai. Sampai bisa membayangkan cepetnya apa? Luar biasa orang. Padahal ini tadi termasuk menurut saya sedengan apa cepet? Cepet. Nah, sedengan. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang ketiga, menuju kepada manusia fitrah adalah baca Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini termasuk imamus syuhur. Imam itu pemimpin, syuhur itu jamak dari syahrun, bulan. 11 bulan itu dipimpin oleh Ramadan. Karena Ramadan disebut bulan imamus syuhur, pemimpin bulan. Kenapa disebut pemimpin bulan? Hanya Ramadan lah yang diturunkan Al-Quran oleh Allah. Surat Al-Alaq ayat 1-5 turun bulan Ramadan di Gua Hira itu. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas ila akhir ayat. Kenapa Al-Quran diturunkan 30 juz itu selesai diberikan kepada manusia? Hudan, untuk petunjuk supaya manusia hidupnya gak nyasar-nyasar. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya. Ditunjukkan oleh Allah Al-Quran di bulan Ramadan. Maka itu untuk memperingatinya tadarusul Quran, tadarus yang benar-benar menyentuh hati dan pikiran manusia. Begitu membaca Al-Quran, di sampingnya itu ada arti dapat artinya begini, maksudnya begini. Biasanya kalau tadarus mandiri, tapi kalau tadarus berkelompok rasanya kok harus ada yang membimbing untuk arti dan maksudnya itu. Dilihat arti, maksudnya, masuk ke dalam hati dan jiwanya. Ini yang baru mendapatkan hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Tapi kalau sekedar membaca dan seterusnya, ya dapat pahala sih, dapat, karena termasuk mempublikasikan firman-firman Allah. Siarnya dapat. Tetapi untuk menyentuh hati dan pikirannya belum. Karena orang Indonesia itu bahasa Indonesia sehari-hari nggak paham arti daripada yang dibaca. Beda dengan orang Arab yang biasa bahasa Arab. Oh, artinya begini. Surat Muzammil ayat 4 dan 5. Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ila akhir ayat. Kalau kamu membaca Al-Quran dengan tartil, tajwidnya pas, kemudian artinya paham, kata Allah, inna, sesungguhnya aku Allah, katanya, sanuki alaika, akan memberikan kepada kamu qaulan tsaqila, memiliki ucapan yang berbobot. Ucapannya itu mutiara dari Al-Quran. Perbuatan indah, ucapan indah. Orang ini menyenangkan dengan saudara-saudara yang lain.
Karena apa? Orang ini dibimbing Al-Quran, mutiara Al-Quran yang keluar dari mulutnya. Luar biasa Al-Quran itu. Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Quran yang mampu memberikan manusia menjadi akhlak mulia. Nabi kalau ditanya, "Ma akhlakku kayak Rasul? Akhlakmu kok bagus sekali, apa ya Rasul?" Akhlak apa itu? Akhlaki minal Quran. Akhlak itu 30 juz Al-Quran, kata Nabi. Kemudian nomor belum niki lalian, umure 70 niki. Berikutnya ngoten mawon. Lailatul Qadar. Niki 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang pernah saya baca, 10 hari yang terakhir Nabi tidak turun dari masjid untuk iktikaf. Turun kalau ada masalah, kepentingan perlu, lalu balik lagi ke masjid wudhu, sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, zikir, baca Quran, terus begitu. 10 hari yang terakhir. Penjenengan gak kuat rasanya. Punya tanggungan istri dan anak. Nyambut gawe. Ibu-ibu, saya tanya, bagaimana kalau bapak-bapak iktikaf 10 hari tidak pulang? Ibu-ibu jawab. Gak jawab. Tidak boleh. 10 hari gak boleh, Pak. Rabi mana itu mbok? Ya Allah, gak nyambut gawe tangan. Nabi begitu, memang tugasnya Nabi, pekerjaannya Nabi itu berdakwah. 10 hari enggak turun. Nilainya alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 hari, salah satunya diantaranya turun malaikat bersama malaikat yang lain, Jibril bersama yang lain, untuk mengurus segala urusan manusia. Manusia ini pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen apa, pengen apa, diberi. Sing durung rabi, nah, pengen rabi yang solihah, sampai dereng pun dereng. Sampean sholat malam. Pernah turun Lailatul Qadar itu malam 27. Saya pernah baca hadis Nabi. Malam 27. Ini malam berapa? 24. Malam 27 pernah turun. Jadi kalau dipilih ganjil. Nah, ini pas turun ganjil, ini pas genap turun ya nopo. Kenapa saya Rasulullah itu kok begitu? Padahal Rasulullah itu sudah masuk surga pasti. Kenapa kok begitu ibadahnya? Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi Rasulullah ada contoh yang baik. Rasulullah memberikan contoh. Begini loh wahai manusia, kalau 10 harian terakhir, contohlah Rasulullah. Begini caranya. 1000 bulan alfi syahrin, 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. 83 tahun dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Ngapunten Bapak, usia berapa? 67, hampir sama dengan saya. Malaikat diberi kemuliaan 83 tahun. Apa kira-kira usia penjenengan 83 tahun lagi masih ada kira-kira? Sampai jawab. Gak wani jawab. Disi kersoan jawab. Luar biasa. 83 tahun itu sudah ukuran umat Muhammad. Nabi Muhammad saja 63 tahun. 62 tahun, 2 bulan, 22 hari. 63 tahun. Nabi Muhammad saja 63.
Luar biasa kemuliaan, Allahu Akbar. Lailatul Qadar nilainya 83 tahun, dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya zakatul fitri tu'matul lil masakin, jangan dilupakan zakat fitrah. Zakat fitrah tanggungannya berapa di rumah, beras larang mboten nopo-nopo, tetap zakat fitrah. Ada di rumah 7 orang, 7 kali 2,5 minimal, jangan dipas 2,5. Bulatkan 3 kilo, lebih bagus. Jangan-jangan timbangannya nggak cocok, timbangan rusak dipakai saja, timbangan korupsi. Jangan-jangan berasnya itu banyak tercecer di mana-mana sehingga kurang dari 2,5. Bulatkan yang banyak sekalian, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, luar biasa bagusnya. Begitu. Untuk tu'matul lil masakin, memberikan makan kepada fakir miskin, juga untuk mensucikan, barangkali puasanya itu nanti ada rofas-rofasnya sedikit. Rofas itu ngomong sing gak enak, sing jelek-jelek, akan dicuci oleh zakatul fitri tu'matul lil masakin itu tadi. Barangkali 1 hari atau pagi-pagi sebelum sholat id, keluarkan zakatnya. Kalau dianggap terlalu mendadak, ya 1 hari sebelum sholat id. Besoknya sholat idul fitri, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah, mensucikan diri Allah itu kepada kita, menjadi manusia fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebulan kita berbuat seperti itu, beberapa hal, 4, 5, 6 hal tadi itu, maka itu akan disucikan oleh Allah menjadi manusia fitrah. Luar biasa Rahman Rahim Allah, luar biasa Rahman Rahim Allah. Keluar menjadi manusia fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berangkat ke masjid, ke lapangan untuk sholat id, keluar dari masjid, ketemu saudara-saudaranya, memberikan ucapan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang diberi ucapan begitu karena ini doa. Taqabbal itu terimalah. Taqabbal Allah, ya Allah terimalah. Minna wa minkum, dari kami dan dari kamu. Apa yang dimaksud? Nah, puasa kemarin ya Allah terimalah dari kami dan dari saudara kami ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya apa? Amin, karena doa. Amin, taqabbal ya karim. Terimalah ya karim. Karim itu nama Allah. Jangan seperti orang di kampung-kampung saya itu. Minal aidin wal faizin, ini kata-kata ulama. Minal aidin wal faizin. Minal aidin itu kembali kepada kemuliaan, kemenangan, kesucian maksudnya. Lalu yang diberi ucapan begitu gak ngerti, Pak. Apa yang dijawab oleh orang yang diberi ucapan itu? Ya wis, podo-podo ya. Kesalahanku yo sepuron loh. Ini bukan minta maaf perkaranya. Ini adalah ucapan doa. Minal aidin wal faizin, ya wis podo-podo. Kesalahanku ya sepuron ya. Loh. Gak nyambung. Coba sembung Pak becak. Gak nyambung, Cak. Mbon dilokno ngono lho, nek ana wong muni teng omah sampean silaturahim minal aidin wal faizin. Ya wis padha-padha kesalahanku sepuran, mbon dilokno Joko sembung. Sampeyan iki dilokno. Ojo ngrono untuk dilokno Joko sembung lho. Mestinya kalau walaupun minal aidin wal faizin sampe jawab amin. Minal aidin wal faizin mboten napa-napa. Keluar dari bulan suci Ramadan fitrah. Insya Allah fitrah semuanya. Lah gak amin mana ya? Mau aku gak muni kaset. Amin. Nah, setelah bulan suci Ramadan panjenengan menjadi suci, siapa tahu malaikat Israel mertamu ke rumah panjenengan. Tuh. Israel kok nggih?
malaikat Israel. Kok amin nggih? Lho pancen kudu nggih, Pak. Amin. Soalnya sudah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, Israel datang. Alhamdulillah. Ngapunten. Asmani sinten, Ustaz? Azmi. Malaikat Israel datang ke rumah sampean. Misalnya, sudah nikah belum? Belum? Gak rugi. Israel datang. Assalamualaikum, Ustadz Azmi, saya Israel. Lu katanya jam 11 buyar. Kok pun disurati? Nggih. 1 menit. Ini nutup Mas Ustadz Azmi. Saya Israel. Diperintah oleh Allah mencabut nyawa panjenengan. Sampeyan ya nopo? Jawabnya. Aku durung rapi ya rasanya. Dia harus mau nggak mau, harus terima. Silakan tidur, dicabut nyawanya, ditunggu oleh Jannatun Naim khalidina fiha abada. Luar biasa, Pak. Ditunggu di sana istri panjenengan bidadari yang waduh luar biasa. Ayo sinten sing daftar. Ayo daftar ke malaikat Israel. Mumpung dalam keadaan fitrah nanti. Nggak bisa begitu, Pak. Mati itu urusan Allah, nggak bisa diminta. Kalau sudah waktunya, gak peduli enom, gak peduli tuwe, pasti akan dipanggil oleh Allah. Mekaten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.